Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalaman ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Al-Fahmid Suryandi, NIM 1913040065. Insyaallah ingin mempresentasikan makalah ilmu dan budaya Minangkabau, tugas dari kelompok 5, yaitu sistem kekerabatan Minangkabau. Dalam sistem kekerabatan Minangkabau, yang pertama yaitu sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terlihat dalam suatu jalinan kekerabatan garis keturunan ibu. Maksudnya seperti di Minangkabau itu sistem kekerabatannya itu sistem kekerabatan matrilineal. Secara garis besar dapat diartikan di mana pembentukan garis keturunan diatur menurut garis keturunan ibu, jadi bukan menurut garis keturunan ayah. Di mana disebutkan ada beberapa penjelasan. Yang pertama itu perkawinan eksagami. Perkawinan eksagami itu perkawinan antara etnis, klan, suku, dan kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Perkawinan eksagami dapat dibagikan menjadi dua macam. Yang pertama, eksagami konnobios asimetris, terjadi bila dua atau lebih lingkungan bertindak sebagai pemberi atau penerima gadis, seperti pada perkawinan di suku Batak dan suku Ambon. Yang B-nya eksagami konnobios simetris, apabila pada dua atau lebih lingkungan saling menukar jodoh bagi para pemuda. Selanjutnya yang nomor 2, residensi matrilokal. Residensi matrilokal yaitu setelah menikah, suami itu akan ikut ke rumah istri atau ke rumah mertuanya laki-laki. Maka laki-laki itu akan dianggap sebagai tamu di rumah istrinya. Yang ketiga itu konsep tentang harta sako dan pusako. Dalam konsep harta sako dan pusako, konsepnya yaitu sako adalah harta warisan yang bersifat benda, namun itu sifat berupa seperti gelar pusako. Artinya warisan yang tidak dalam Minangkabau sendiri, sako adalah segala kekayaan asal atau harta tua yang seperti hak atau kekayaan yang tanpa wujud. Kekayaan itu berupa seperti gelar-gelar kebesaran seperti gelar penghulu dan garis keturunan dari ibu, dan juga disebut dengan saku induk. Yang ketiganya itu pepatah dan petitih. Yang keempatnya berupa pidato adat. Yang kelima hukum adat. Yang keenam tata krama dan hukum sopan santun yang diwariskan kepada semua anak keponakan dalam suatu negari dan kepada seluruh ranah Minangkabau. Yang ketujuhnya itu sifat perangai bawaan, juga disebut dengan soko. Yang keduanya pusako. Tunggu dulu bang. Yang keduanya itu pusako. Pusako atau harta pusako itu adalah segala kekayaan materi dan harta benda yang disebut dengan pusako harto, yang termasuk pusako yaitu hutan, tanah, sawah dan ladang, kolam dan padang, rumah, pekarangan, perhiasan uang, balai, benda buatan jembatan air, lambang kebesaran seperti
keris baju kebesaran, sulok dan deta dan sebagainya. Pusako ini juga merupakan jaminan utama untuk kehidupan dan perlengkapan bagi anak dan keponakan di Selungkang dan di Minangkabau, terutama untuk kehidupan yang berlatar belakang kehidupan desa yang agraris. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang kedua itu perdebatan tentang sistem matrilineal, yaitu pertama tentang sistem perkawinan eksogami. Sistem perkawinan eksogami itu ada dua. Yang pertama eksogami konibio asimetris dan yang kedua eksogami konibium simetris. Yang pertama itu asimetris terjadi bila dua atau lebih lingkungan bertindak sebagai pemberi atau penerima gadis, seperti pada perkawinan suku Batak dan Ambon yang seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Yang kedua itu simetris apabila pada dua atau lebih lingkungan saling tukar menukar jodoh bagi para pemuda. Itu yang keduanya. Selanjutnya perdebatan tentang residensi materi lokal, yang seperti disebutkan, yang telah beberapa hal yang telah saya ketahui sendiri. Residensi materi lokal itu hanya menjelaskan tentang setelah suami menikah dia akan ikut ke rumah istri, maka si suami laki-laki itu akan dianggap sebagai tamu di rumah keluarga istri sendiri. Yang ketiga itu sistem pewarisan. Dalam Minangkabau itu menjawat waris adalah keturunan daripada ibu, sebab Minangkabau berbentuk matriarkat, sehingga anak dari garis keturunan yang menjadi ahli waris atau dinamakan kemenakan jadi seorang penghulu, sehingga maka kemenakannya yang menjawat gelar, sebab otomatis dia akan menguasai harta pusaka dari almarhum mamanya. Dan beberapa ketentuan harato barang sako dan pusako itu, yang pertama itu ketentuan adat mengenai harato dan pusako adalah hak bapunyo harato bamilia. Maksudnya hak yang berpunya dan harta bermilik. Barang sah maupun harato pusako pada dasarnya dikuasai atau menjadi milik bersama oleh kelompok-kelompok orang. Yang pertama itu milik kelompok dari Semande atau Sapainduan. Yang kedua kelompok Sajurai atau disebut juga dengan kelompok Sakaum. Yang ketiga kelompok Sasuku. Yang keempat kelompok Nagari. Dan ada dua jenis macam harato. Yang pertama itu mengenai harato pusako tinggi. Harato pusako tinggi, yang dimaksud dengan harato pusako tinggi dalam adat yaitu biriak tabang ke sasak, dari sasak turun ke halaman, dari niniak turun ke mama, dari mama turun ke manakan. Ini adalah proses-proses harta yang telah turun temurun dari nenek-nenek yang sudah tinggi. Proses pemindahan kekuasaan harta pusaka tinggi ini dari mama ke kemanakan dalam istilah adat juga disebut dengan pusako basalin. Bagi harta pusako tinggi berlaku ketentuan adat seperti pantun tajua indak dimakan bali, tersanduk indak dimakan kali. Artinya itu terjual tidak bisa dibeli dan agunan indak bisa digadai. Harta pusako ini tidak dapat dijual dan tidak boleh digadai kecuali dengan ketentuan-ketentuan yang mendesak dan tidak pemakalah sebutkan pada waktu kali ini. Yang ketiga itu harta pusako rendah. Harta pusako rendah itu harta pendapatan dari orang tua atau mama. Sekian, terima kasih. Dan hanya itu pembahasan pemakalah pada kali ini. Jika ada yang terlebih dan yang terkurang dari penjelasan makalah, mohon dimaafkan. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.